Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama kembali bisa bersilaturahim melalui media channel PCPM yang telah beberapa waktu berjalan. Selanjutnya juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita demikian pula menjadi masuk dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan mengajak kepada jamaah-jamaah sekalian untuk mengkaji bersama sejenak, yaitu tentang lanjutan daripada tema kemarin, yaitu tentang sejarah kepemimpinan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ajaran agama kita sering mendengar ya dari para pemimpin atau guru-guru kita tentang kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa ketika beliau mendengar di antara para sahabat, ya, di antara para sahabat itu sudah diberikan jabatan-jabatan, maka beliau pun sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih atau meminta jabatan tertentu. Namun kemudian setelah dipandang-pandang ya oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabat Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini punya kelemahan, maka janganlah sekali-kali engkau meminta suatu jabatan. Nah, kaum muslimin, kadang-kadang di dalam kisah ini menjadi bahasa politik ya, bahasa siasat dari kalangan tertentu untuk menjadikan sebagian kaum muslimin itu tidak punya semangat untuk berjuang, tidak punya semangat untuk meraih posisi. Ya, cenderung menjadikan sebagian kaum muslimin itu menjadi tidak semangat, ngelokro, atau seakan-akan dia merasa tidak punya semangat atau gairah untuk bercita-cita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu pahami setidaknya bahwa di dalam perihal kepemimpinan ini, di dalam agama Islam itu ada 3 hal. Yang pertama, apa yang telah kita sampaikan di depan, bahwa memang dalam kondisi tertentu kita ini tidak boleh meminta suatu jabatan apapun. Kapan saat itu? Adalah di mana ketika suatu kondisi di mana itu adalah teman-teman kita atau kelompok kita pada posisi yang ditempat oleh orang-orang yang sama-sama soleh. Ya. Dalam komunitas suatu jamaah, dalam komunitas suatu organisasi yang sama-sama sudah menyatakan diri atau usahakan untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita tahu ada yang lebih baik daripada kita, maka di saat itu kita tidak boleh meminta suatu jabatan. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, ini kita perlu ingat di dalam Al-Quran, yaitu tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sangat banyak sekali, ya, tidak mungkin saya bacakan, yaitu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwa Nabi Yusuf itu ketika beliau adalah seorang nabi yang dia punya mujizat, diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menafsirkan mimpi. Nah, mimpi yang sangat sesuai. Maka ada suatu kisah ketika seorang raja pada masanya waktu itu, bahwa sang raja itu bermimpi, ya, bermimpi sampai berkali-kali, yang mimpi itu selalu diulang-ulang. Bahwa sang raja itu dia bermimpi, dia melihat seekor onta yang gemuk-gemuk, ya. Kemudian berikutnya di waktu yang lain dia kemudian melihat yang kurus-kurus.
Nah, kemudian setelah itu maka sang raja itu menjadi galau. Dia menjadi gelisah. Maka raja memanggil para juru nujum kerajaannya ya. Kalau sekarang mungkin juru nujumnya begitu. Nah, dia bertanya kepada sang nujum itu, "Hai kalian para juru nujum, apa yang terjadi terhadap mimpiku? Tolong kalian jelaskan." Maka jamaah rahimakumullah, ternyata di antara sekian para ahli nujum tersebut tiada satupun yang mampu menjelaskan yang bisa memuaskan seorang raja tadi. Nah, maka ada seorang pembantu raja, dia pelayannya, dia ingat bahwa dulu dia sama-sama di penjara bersama Yusuf, ada seorang ahli tafsir mimpi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian disampaikan kepada raja, "Tuan Raja, izinkanlah saya memanggil teman saya yang sekarang masih di penjara. Dia adalah satu-satunya orang yang saya tahu dia bisa menafsirkan mimpi." Maka singkat cerita diizinkan oleh sang raja tersebut dan Yusuf dipanggil ke istana dan menjelaskan. Maka dipanggillah, "Hai Yusuf, tolong jelaskan apa arti mimpiku tersebut." Maka jemaah sekalian, kemudian Yusuf menafsirkan mimpi. "Wahai Tuan Raja, sungguhnya akan ada datang 7 tahun yang akan datang adalah masa-masa yang panen kaya raya, panen raya, makmur. Namun demikian Tuan Raja, bahwa 7 tahun berikutnya negeri Tuan akan mengalami masa paceklik, masa yang penuh derita." Nah, maka Raja bertanya, "Kalau begitu solusinya bagaimana?" Maka Tuan harus mengangkat seorang pegawai yang ahli. Nah, dan salah satunya Yusuf mengajukan diri sebagai ahli. Kalau sekarang mungkin Menteri Pertanian, ya, seorang ahli pangan begitu. Nah, kemudian diterimalah raja dan Nabi Yusuf singkat cerita diangkat sebagai ahli tata pangan di kerajaan untuk mencukupi kebutuhan logistik. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam posisi kondisi seperti ini, maka untuk menjadi pemimpin itu ternyata memang harus melamar, mengajukan diri ketika dalam sebuah kondisi seperti itu. Maka jemaah sekalian jangan sampai dibenturkan bahwa ini adalah meminta suatu jabatan. Namun ketika seseorang, mungkin di antara para jemaah sekalian mengingat suatu kelompok, suatu masyarakat, suatu organisasi, ya, ada kondisi yang dimana Anda punya solusi dari permasalahan yang ada, maka itu Anda harus memanfaatkan waktu untuk mengajukan diri. Ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah juga kisah di dalam Al-Quran bahwa ada suatu kondisi di mana sebelum Nabi Daud alaihissalam itu hidup di negeri Saba sana ya. Bukan negeri Saba ya, di negerinya Sulaiman. Sebelumnya adalah Nabi Daud alaihissalam, itu negerinya dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang bernama Raja Jalut. Maka di dalam kondisi seperti itu, maka Nabi Daud alaihissalam dia melakukan perlawanan, bahkan melakukan sebuah konfrontasi, penyerangan dengan tujuan untuk memusnahkan kezaliman. Nah, sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari kisah ketiga ini kita harus paham, bisa membaca ada saat di mana sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, ada saatnya kita harus menundukkan musuh. Artinya kita harus punya ambisi, punya greget, punya punya target, punya sebuah tujuan dengan niat untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menyelamatkan umat. Maka penyerangan kepada orang zalim, mengalahkan orang zalim itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi panggilan jihad dalam posisi seperti ini maka menjadi kewajiban. Mengangkat dirinya sebagai pemimpin itu menjadi sebuah kewajiban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus fahami bahwa di dalam agama kita setidaknya ada 3 contoh hal tadi. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri, kita bisa mengambil ibrah dari ketiga kisah tadi. Pertama adalah kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana sudah ada sekian orang-orang soleh,
Nah, pada saat itu kita tidak boleh meminta suatu jabatan. Kedua adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kondisi kebutuhan yang memang memerlukan, maka disitulah kita atau panjenengan boleh mengajukan. Kemudian yang ketiga, di saat kondisi Islam dalam kondisi dizolimi, maka kita boleh mengajukan atau melakukan sebuah penyerangan atau konfrontasi. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semuanya dari hal-hal yang akan membinasakan agama kita, dan Allah Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk mengemban agama ini sampai akhir hayat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.